Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rejalana Bayu Kurniawan dengan NIM F1D016074 akan mempresentasikan tugas akhir 1 dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi dan Konsultasi Penjadwalan Fisioterapi Penyakit Bell Palsy, studi kasus klinik gria fisioterapis. Langsung saja kita akan membahas latar belakang terlebih dahulu, di mana akan membahas penyakit Bell Palsy. Bell Palsy merupakan suatu kelumpuhan akut nervus facialis perifer atau dikenal dengan penyakit saraf yang tidak diketahui sebabnya. Di Indonesia, insiden penyakit Bell Palsy banyak terjadi, namun secara pasti sudah ditentukan. Dalam hal ini, frekuensi terjadinya Bell Palsy di Indonesia sebanyak 19,55% dari seluruh kasus neuropati atau penyakit saraf terbanyak yang sering dijumpai. Terjadi pada usia 20-50 tahun, di mana angka kejadian meningkat dengan bertambahnya usia setelah 60 tahun. Maka diperlukannya seorang ahli yang mampu melakukan diagnosis berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki dengan melakukan terapi atau dikenal fisioterapis. Kemudian kita akan membahas tentang klinik gria fisioterapis, di mana pada klinik gria fisioterapi terdapat kendala, di mana penjadwalan fisioterapi masih menggunakan informasi konsultasi dengan aplikasi WhatsApp yang dilakukan oleh pakar atau fisioterapis, dan belum tersimpannya rekam medik dengan baik dan mengandalkan ingatan fisioterapis saja, sehingga diperlukannya sistem informasi dalam membantu penjadwalan fisioterapi sekaligus pencatatan rekam medik pasien agar dapat terkontrol dan terkoordinir dengan baik. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Mana rumusan masalah? Yang pertama yaitu bagaimana cara membantu memudahkan konsultasi awal dalam mendiagnosis penyakit Bell Palsy. Kemudian yang kedua, bagaimana membangun suatu sistem informasi untuk membantu penjadwalan dan rekam medis fisioterapi pada penyakit Bell Palsy. Selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalah yang pertama, sistem informasi dan konsultasi penjadwalan penyakit Bell Palsy merupakan sistem yang berbasis web. Yang kedua, sistem yang dibuat berdasarkan pada pengetahuan pakar fisioterapi di klinik gria fisioterapis. Dan yang ketiga, metode yang digunakan dalam pengembangan sistem yaitu metode Relational Unified Process atau dikenal RUP. Selanjutnya itu tujuan penelitian. Yang pertama, memudahkan pakar untuk diagnosis awal penyakit Bell Palsy menggunakan fitur konsultasi berdasarkan data pakar fisioterapi di klinik gria fisioterapis. Kemudian yang kedua, membangun sistem informasi dan konsultasi penjadwalan untuk penyakit Bell Palsy dengan menggunakan metode pengembangan sistem Relational Unified Process atau dikenal RUP berbasis web. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini merupakan penelitian-penelitian yang menyerupai dengan penelitian yang akan dibuat dengan tujuan untuk menghasilkan sistem informasi konsultasi penjadwalan fisioterapis yang sistematis berdasarkan konsultasi awal dan pemeriksaan pakar terkait nilai otot. Kemudian yaitu metode RUP. RUP merupakan pendekatan perangkat lunak yang dilakukan secara berulang-ulang atau bersifat iteratif, fokus pada arsitektur dan lebih diarahkan berdasarkan penggunaan kasus. RUP juga merupakan proses rekayasa perangkat lunak dengan pendefinisian yang lebih baik dan penstrukturan yang lebih baik. Jika kita lihat dari diagram alir proses pengembangan perangkat lunak RUP, digambarkan dalam dua dimensi, yaitu dimensi horizontal yang mempresentasikan waktu dan tahapan pengembangan, sedangkan dimensi vertikal yang mempresentasikan alur kerja pada setiap tahapan yang perlu dilakukan. Pada tahapan pertama itu pada tahapan inception atau permulaan, tahapan ini lebih pada memodelkan proses bisnis yang dibutuhkan atau business modeling dan mendefinisikan kebutuhan akan sistem yang dibuat atau requirement. Selanjutnya yaitu pada tahapan elaboration atau perencanaan. Tahapan ini lebih difokuskan pada perencanaan arsitektur yang mendeteksi risiko yang mungkin terjadi dari arsitektur yang dibuat, yaitu lebih fokus pada analisis dan desain. Selanjutnya untuk tahapan construction atau konstruksi, tahapan yang memfokuskan pada pengembangan komponen-komponen dan fitur sistem, di mana fokusnya juga terlebih pada implementasi perangkat lunak pada kode program. Kemudian tahapan transition atau transisi, tahapan ini lebih pada deployment atau instalasi sistem agar dapat dimengerti oleh user. Dan dilakukan setiap tahapan yaitu tes. Untuk tahapan configuration dan tahapan selanjutnya yaitu bersifat opsional atau tergantung dengan kebutuhan, boleh ada dan boleh tidak. Selanjutnya ini merupakan diagram alur pembuatan sistem.
di mana dilakukan pengumpulan data secara observasi dan wawancara. Proses observasi yang dilakukan dengan mengamati secara langsung bagaimana proses pengolahan data pasien penyakit Bell palsy, proses melakukan penjadwalan penyakit Bell palsy, dan evaluasi pasien penyakit Bell palsy. Hasil yang didapat dari observasi yang dilakukan yaitu sebuah form konsultasi awal dengan analisis status dari fisioterapis. Kemudian dengan wawancara, yaitu dilakukan dengan Bapak R. Arif Trianto C. SST, FT, STHI, NMTCP, SM, selaku fisioterapis. Dijelaskan mengenai proses penjadwalan fisioterapi penyakit Bell palsy, namun hanya dilakukan menggunakan media sosial yaitu WhatsApp. Selanjutnya yaitu studi literatur, di mana studi literatur dengan mengumpulkan data dari berbagai penelitian, jurnal maupun sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Langkah selanjutnya yaitu dilakukan tahapan RUP, di mana tahapan inception yang berfokus pada business modeling dan recruitment, tahapan elaboration berfokus pada perencanaan dengan fokus lebih pada analisis dan desain, kemudian tahapan konstruksi yang berfokus kepada komponen dan fitur sistem, dan tahapan transition yang berfokus pada instalasi sistem agar dapat dimengerti oleh user. Selanjutnya dilakukan pembuatan laporan dan yang terakhir selesai. Kemudian yaitu tahapan inception, di mana tahapan inception ini dilakukan business modeling untuk memperkuat rancangan sistem. Di mana kita beralih ke sebelah kanan terlebih dahulu yaitu customer segment, yaitu siapa konsumennya, yaitu ada fisioterapis dan pasien. Selanjutnya ada value proposition, solusi yang ditawarkan apa saja, yaitu sistem informasi dan konsultasi penjadwalan penyakit Bell palsy. Selanjutnya ada channels, bagaimana cara permasalahannya dapat disampaikan dengan membuatkan website klinik yang telah dihosting dan user duit. Selanjutnya ada customer relationship, bagaimana cara berinteraksi dengan menjaga loyalitas, yaitu dengan customer service atau admin yang akan membantu dalam pengiriman email. Selanjutnya ada revenge streams, yaitu apa nilai yang dihasilkan. Di sini fisioterapis dipermudah dalam melakukan konsultasi awal penyakit Bell palsy dan mempermudah dalam melakukan rekam medik pasien, serta pasien juga dimudahkan dalam memperoleh jadwal konsultasi. Kita beralih ke sebelah kiri, yaitu ada key activities. Apa yang menjadi kunci kompetitif yang dilakukan, yaitu memudahkan dalam melakukan konsultasi awal penyakit Bell palsy, memudahkan mencatat rekam medik pasien, dan memudahkan pasien untuk memperoleh jadwal konsultasi. Selanjutnya ada key resource, apa saja sumber daya yang dimiliki, yaitu ada fisioterapis, asisten, dan web developer. Kemudian ada key partners, siapa partner yang dimiliki, ya ada fisioterapis sama pasien. Kemudian yang terakhir ada cost structure, yaitu faktor biaya yang dilakukan, di mana dilakukan biaya hosting untuk sistem. Selanjutnya kebutuhan fungsional, di mana terdapat 3 aktor, yang admin, pasien, dan fisioterapis. Di mana admin dapat mengelola data pasien atau menambah, menghapus, mengubah data pasien, kemudian mengelola jadwal dengan menambah, menghapus, merubah jadwal fisioterapis. Kemudian yang ketiga mencetak rekam medik, melihat grafik, melihat jadwal fisioterapi. Selanjutnya untuk pasien itu melihat jadwal fisioterapi. Dan yang terakhir untuk fisioterapis itu melihat grafik, melihat rekam medik, menambah rekam medik, dan melihat jadwal fisioterapi. Selanjutnya itu analisis and design inception, di mana untuk perencanaan use case diagram terdapat 3 aktor yang sebelumnya seperti admin, fisioterapis, dan pasien dengan peranannya masing-masing. Selanjutnya dilakukan tes inception sesuai dengan analisis perencanannya, di mana sesuai dengan fungsi dan peranannya masing-masing juga. Kemudian tahapan elaboration, di mana pada tahapan elaboration ini terdapat activity diagram. Pada gambar merupakan activity diagram login, di mana sistem menampilkan form login terlebih dahulu, kemudian user akan mengisi username dan password.
Selanjutnya, sistem akan melakukan validasi apakah sesuai dan tidak sesuai. Jika tidak sesuai, maka user harus mengisi kembali username dan password. Jika sesuai, maka akan dilakukan pengecekan apakah sesuai dengan database atau tidak. Jika benar, maka akan ditampilkan pada halaman utama. Dan jika tidak, akan kembali harus mengisi username dan password sesuai dengan database. Selanjutnya, activity diagram untuk proses menambah data pasien, di mana dilakukan oleh admin. Di mana admin menekan tombol tambah data pasien, yang kemudian sistem akan menampilkan form tambah data pasien. Selanjutnya, admin akan mengisi data pasien, dan sistem akan melakukan validasi apakah sesuai dengan database atau tidak. Jika iya, maka akan menyimpan data baru pasien ke database dan menampilkan data pasien. Selanjutnya, activity diagram untuk proses menambah rekam medik yang dilakukan oleh fisioterapis. Sama halnya dengan sebelumnya, namun berbedanya hanya pada aktornya yaitu fisioterapis. Selanjutnya yaitu kelas diagram. Kelas diagram dilakukan dengan pola arsitektur EVC atau model view controller karena menggunakan konsep CI, di mana terdapat controller welcome, login, C pasien, C jadwal, fisioterapis, C rekam medik, C grafik, C dashboard, C profile yang saling terhubung dengan model M login, M pasien, M jadwal, M rekam medik, M grafik, M dashboard, dan M profile. Selanjutnya itu sequence diagram, di mana pada gambar ini merupakan sequence diagram untuk login, di mana akan mengisi terlebih dahulu form login yaitu sesuai dengan username dan password. Selanjutnya akan dikirimkan fungsi login pada kelas controller clogin dan mengirim pada kelas mlogin untuk mengetahui berhasil atau tidak berhasilnya. Jika berhasil akan mengembalikan dan menampilkan pada halaman utama. Selanjutnya ini merupakan sequence diagram untuk tambah pasien, sama halnya yaitu mengisi form data pasien, kemudian akan mengirim fungsi tambah pasien pada kelas controller, kemudian mengirim pada kelas model untuk mengecek apakah berhasil dan tidak berhasilnya. Sama halnya dengan form tambah rekam medik, hanya saja dilakukan oleh fisioterapis. Selanjutnya ini merupakan desain database sistem, yaitu terdapat 5 entitas, yaitu ada fisioterapis, rekam medik, jadwal pasien, dan user. Selanjutnya implementasi rancangan yang dilakukan. Ini merupakan tampilan halaman login untuk user, baik itu pasien, fisioterapi, dan admin. Selanjutnya merupakan halaman utama dari admin, di mana dapat melihat grafik pasien Bell palsy. Selanjutnya ini merupakan halaman data pasien untuk menambah, menghapus, mengubah, maupun untuk mencetak rekam medik. Selanjutnya itu untuk halaman jadwal fisioterapi yang dilakukan oleh admin dengan menambah jadwal fisioterapi, menghapus jadwal fisioterapi, mengubah, dan menentukan status kehadiran dari pasien. Selanjutnya halaman dari fisioterapis, yaitu halaman utamanya untuk melihat grafik, sama dengan halnya halaman dari admin, di mana dapat melihat grafik pasien Bell palsy. Kemudian ini untuk menambah data rekam medik atau mengubah data rekam medik pada fisioterapis. Selanjutnya ini untuk melihat jadwal fisioterapis yang dilakukan oleh fisioterapis. Yang terakhir ini merupakan halaman dari pasien yang mampu untuk melihat jadwal fisioterapis. Kemudian dilakukan yang terakhir yaitu test elaboration, apakah sesuai dengan perencanaan yang dilakukan sebelumnya yang terlihat pada tabel.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.